Kelihatan agak banyak yang tidak hadir, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong lampu ini nyalakan dulu supaya agak terang. Pagi hari ini saya angkat satu tema untuk kita renungkan. Tiap hari kita alami, tapi seringkali kita tidak terlalu menyadari. Kadang-kadang tidak terlalu atau tidak ada penghargaan sama sekali mengenai kasih Allah buat kita. Padahal tiap hari kita alami kasih Allah buat kita dalam banyak hal, dalam banyak segi hidup kita. Kita alami kasih Tuhan. Tetapi tadi saya katakan sering kita tidak sadari lagi karena sudah biasa. Lebih parah lagi, kita tidak lagi menghargai. Nah, pagi ini kita mau lihat mengenai Allah mengasihi manusia. Ya, saya catat begini. Ini berita baik. Berita pengharapan. Nah, berita baik adalah Injil. Injil Evangelion, ya kira-kira begitulah bahasa Yunaninya. Injil artinya berita baik. Berita baik apa? Mengenai Allah yang mengasihi manusia untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menjadikan manusia punya tujuan. Tetapi ketika manusia tidak taat, manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam, kemudian seterusnya, manusia hidup dalam tabiat dosa. Sudah ada di dalam cengkeraman iblis. Dan kemudian manusia harus ditebus. Tuhan tunjukkan melalui perjanjian lama bahwa untuk orang alami pengampunan dosa, orang harus mempersembahkan binatang. Binatang disembelih menggantikan orang yang berdosa ini yang harus kena hukuman. Dan binatang ketika disembelih, ada darah yang ditumpahkan. Dan kitab Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dari dulu binatang, orang bikin salah, binatang dipotong. Darahnya binatang yang tidak cacat, itu yang dipotong. Kalau binatang cacat, Tuhan tidak perhatikan dan Tuhan tidak mengampuni. Binatang yang utuh dipotong, kemudian dosa diampuni. Bikin dosa, binatang dipotong, minta ampun, dosa diampuni. Tetapi Tuhan sedang memberikan gambaran bahwa korban pengganti yang sempurna adalah ketika Allah atau firman Allah oleh firman-Nya, firman datang ke dalam dunia jadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lahir normal sebagai manusia, firman yang jadi manusia melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil rekayasa manusia. Nah, itu sepintas lalu mengenai kasih Allah. Manusia terhilang. Mulai dari Tuhan panggil orang Israel untuk jadi contoh, jadi teladan bagi seluruh manusia di dunia. Tetapi orang Israel pun gagal. Bolak-balik bikin pelanggaran. Sampai kita tahu ketika mulai diperintah oleh raja-raja, mulai dari Daud bikin salah. Salomo parah salahnya. Raja-raja kemudian macam-macam salahnya. Sampai di masa Tuhan Yesus, orang Farisi, imam besar bikin kejahatan. Sampai hari ini di dalam gereja pun
masih ada kejahatan. Kejahatan oleh pendeta-pendeta, oleh tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama di dunia ini. Terselubung kejahatannya. Tapi kita bersyukur ada kasih Allah. Kasih Allah, ini berita baik, berita harapan buat orang yang sedang hidup di dalam dosa. Tokoh-tokoh agama, pengajar-pengajar yang curang, entah itu agama apa, tapi banyak pengajar curang. Banyak pengajar yang jadi provokator. Ini berita baik dan berita pengharapan. Ada kesempatan Tuhan beri. Kenapa? Ada kasih Allah. Allah mengasihi manusia secara umum. Nah, kita lihat Yohanes 3 ayat 16, ini berlaku untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi begitu besar, sangat besar. Tak terukur, amin. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Ah, itu nyanyiannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diberikan anak yang tunggal. Ada yang bilang anak yang tunggal ini adalah ciptaan. Bukan. Dia adalah firman. Dia adalah firman Allah. Dan Yohanes pasal 1 katakan, firman ada pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Firman datang jadi manusia di dalam Kristus Yesus, dan dalam ayat ini dikatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak usah potong domba, kambing, lembu untuk darahnya dicurahkan, tetapi cukup percaya. Terus ada orang bilang begini, kok enak? Cuma percaya dosa sudah diampuni. Karena selama ini manusia dia cari cara. Ada yang menyiksa dirinya supaya diampuni. Ada yang bikin macam-macam, dia tumpuk kebaikannya supaya katanya kalau ditimbang kebaikan lebih berat daripada kejahatan. Boleh masuk surga. Tidak ada. Jalan satu-satunya percaya kepada kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tawar-menawar. Walaupun ada banyak yang tidak terima. Kok menang sendiri? Cuma melalui Yesus ada keselamatan. Bukan menang sendiri. Itu cara kerja Allah dan jalan yang Allah berikan ke manusia. Itu manusia harus membuat pilihan. Ketika kita membuat pilihan, kita harus bikin keputusan mau memilih mana. Mau pilih jalan kita sendiri atau jalan yang Allah karena kasih-Nya Dia berikan kepada manusia. Tuhan Yesus bilang, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Tidak ada tawar-menawar. Orang boleh, orang dapat, tidak percaya. Tetapi karena kasih Allah, itu yang Allah berikan, jalan yang Allah berikan untuk manusia bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah. Supaya ketika hidup berakhir di dunia ini, kita selamat. Amin. Itu sebabnya kita hadir pagi hari ini. Karena ingin mempertahankan selamat. Mempertahankan keselamatan. Nah, walaupun banyak orang meremehkan. Jadi kita lihat dua hal. Pertama, mengenai kasih Allah. Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Yang pertama, Allah sendiri datang untuk selamatkan manusia. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Bukan Adam dan Hawa yang tiba-tiba sadar dan dia cari Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah salah. Tuhan datang cari mereka. Tuhan datang ke Taman Eden. Biasanya langsung Adam dan Hawa nyambut. Wih, Tuhan datang, katanya melalui angin sepoi-sepoi. Kehadiran Tuhan itu ditandai dengan angin sepoi-sepoi. Tapi jangan harap kalau saudara lagi jalan di sawah dan ada angin sepoi-sepoi itu Tuhan. Bukan, tetapi itu dikatakan ketika Adam dan Hawa dengar Tuhan datang, hadir, Allah datang kunjungi mereka di Taman Eden, biasanya sukacita mereka nyambut. Kali ini mereka sembunyi. Tuhan sudah tahu. Kemudian Tuhan bilang, Adam, di mana engkau? Adam bilang, waduh, ditanya. Baru kali itu Tuhan bertanya, di mana engkau? Sebetulnya Tuhan tahu di mana. Tapi yang Tuhan mau tanya, hatimu, keadaanmu sudah di mana? Sama dengan pertanyaan Tuhan buat saudara dan saya pagi ini. Keadaan hati kita di mana? Ada orang bilang, badan di sini, hati di tempat lain. Tapi kita semua yang hadir pagi ini, badan di sini, hati juga di sini. Amin. Maksudnya di sini itu di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Nah, Tuhan datang cari. Tuhan yang berinisiatif cari manusia yang terhilang. Termasuk saudara dan saya yang seringkali mbalelo, seringkali terhilang. Tuhan cari. Tuhan cari dengan bermacam-macam cara. Dengan ayat yang Tuhan, yang orang kirim, dengan ayat yang saya kirim, dengan ayat yang Ibu Gembala kirim, atau dengan ayat yang Bapak Licuan kirim. Nah, rajin dia kirim. Kita saling menguatkan dengan firman. Kalau ada saudara yang kutip satu lembar begini dikirim ada ayatnya, saya baca. Seringkali Tuhan pakai itu untuk berbicara kepada saya. Begitu. Nah, Tuhan lawat kita. Tuhan mengasihi. Karena Tuhan mengasihi. Kembali ayat ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi saya katakan syaratnya cuma percaya. Setiap orang yang percaya. Tidak harus jadi baik dulu, tetapi datang dengan percaya, saya perlu Tuhan, saya perlu jalan, saya perlu mau berjalan di jalan yang Tuhan anugerahkan. Saya ingin berjalan di jalan yang Tuhan anugerahkan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus, supaya saya diampuni, ditebus. Ketika saya ditebus, saya kembali memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Allah. Itu tujuannya. Nah, siapapun, setiap orang, itu Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sasaran kasih Allah adalah supaya manusia tidak terhilang, supaya manusia yang terhilang dibawa kembali, memiliki hubungan erat dengan Tuhan, dan ujungnya adalah hidup yang tidak berujung. Ujungnya adalah hidup kekal, hidup yang tidak berujung. Di dunia ini kita dipersiapkan, kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri, supaya ketika hidup kita ini berakhir tiba-tiba atau berakhir masih lama, Tuhan mau kita pastikan kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Nah, baca sama-sama ayat yang kita pagar ini. Ini Injil Yohanes 3 ayat 16 adalah tawaran penuh kasih dari Allah.
tawaran penuh kasih. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak kehendaki satupun kita yang binasa. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia apa? Bukan untuk menghakimi dunia. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan untuk menghakimi, tetapi dia memberitahu banyak jalan, dia memberitahu banyak hal sebagai jalan untuk keselamatan. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa banyak orang atau kelompok yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih akan datang kembali. Banyak yang percaya, bukan cuma orang Kristen yang percaya. Dan itu betul, akan datang kembali. Tapi datang kembali bukan lagi sebagai penyelamat, tetapi sebagai hakim. Sebagai hakim. Itu yang mengerikan. Kalau dihakimi pada waktu itu, sudah terlambat. Lebih baik minta Tuhan hakimi hari ini. Tuhan menghakimi artinya memberitahu mana yang salah. Dihakimi. Syukur-syukur hendak dapat akibat. Tapi ketika Tuhan mulai mengingatkan kita oleh Roh Kudus ada hal yang salah, kita perlu segera untuk bertobat. Amin. Nah, ayat 18 Injil Yohanes pasal 3, barang siapa percaya kepadanya, pada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, tidak enak ini didengar, tapi sekaligus pengharapan orang-orang yang masih menolak, orang-orang yang menghina, malah menghina Tuhan Yesus dengan segala macam caci maki yang dikeluarkan seringkali di atas mimbar. Mimbar mana? Menghina. Tapi Tuhan murah hati, panjang sabar, karena kasih. Karena kasih. Orang yang tidak percaya dalam namanya, katanya dia akan dihukum. Kita lihat ayat ini. Sebelumnya saya ada catat Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan Allah kepada manusia untuk manusia selamat. Itu yang tadi saya katakan, itu jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk keselamatan manusia. Jadi tidak ada pilihan lain. Orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Ke Roma banyak jalan, tetapi ke sorga only one way. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan menuju ke sorga. Tuhan Yesus bilang, aku jalan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Allah jadikan dia dihitung sebagai orang berdosa. Itu Tuhan Yesus tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa. Dia kudus. Dicobai oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Tuhan Yesus bertahan dari cobaan, dari godaan.
Dan selama hidup, dia sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah dan pantas untuk jadi korban penebusan bagi manusia. Tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Allah hitung sebagai orang berdosa ketika dia digantung di atas salib. Karena apa? Menurut 1 Petrus pasal 2 dikatakan, dia menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi ketika dia digantung di atas salib, dosa umat manusia ditanggungkan ke Tuhan Yesus dalam tubuhnya sebagai manusia. Karena Allah tidak bisa mati, firman Allah tidak bisa mati. Tetapi dia datang ke dalam dunia sebagai manusia 100% dan dia mati. Tuhan Yesusnya yang tubuhnya itu mati. Tetapi dia sebagai firman Allah yang hidup, dia tidak pernah mati. Itu sebabnya hari ketiga dia bangkit, memiliki tubuh yang tubuh kebangkitan, dia naik ke sorga. Dan hari ini tetap ada di sorga. Ada yang naik turun sorga. Pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, kemana? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ke sorga, ke neraka, ke sorga, ke neraka. Jangan terlalu percaya. Maksud saya jangan terlalu percaya. Kita periksa firman Tuhan, baru baca-baca, lihat-lihat, itu kesaksian begitu. Tuhan dari sorga datang, satu kali naik ke sorga, nanti datang lagi. Masih lama. Dari dia naik sampai hari ini belum datang-datang. Lama kan? Sudah 2000-an tahun. Jadi saya sudah menyimpang. Telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya, baca sama-sama, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus, ketika dia berkorban buat kita, kita dibenarkan oleh Allah. Kita terhitung orang benar. Siapa? Yang percaya. Yang percaya artinya datang dengan kesadaran bahwa saya orang berdosa, perlu penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Cuma itu. Selanjutnya kita dibimbing oleh firman Tuhan untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran. Nah, saya terus. Ya, yang kedua, dalam kasih-Nya yang pertama, Tuhan sendiri bertindak, datang menyelamatkan manusia. Yang kedua, Tuhan sering memperingatkan kita ketika kita menyimpang. Menyimpang dari jalan kebenaran. Tuhan peringatkan dengan macam-macam cara. Macam-macam cara Tuhan memperingatkan orang. Iya kan? Sama dengan Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak, memperingatkan, satu kali diingatkan, jangan bikin itu, dia bikin lagi. Jangan bikin itu, dia bikin lagi. Lama-lama orang tua pegang rotan, pegang beritahu. Itu pelanggaran. Itu tidak baik. Tidak baik buat kamu di hari depan kalau kamu terus seperti itu. Tujuan orang tua mendidik bukan untuk menyiksa anak, tetapi tujuan supaya anak itu bertumbuh dalam kehidupan yang baik dan dia yang untung. Bukan orang tua supaya dapat uang lebih banyak, tetapi supaya anak itu di hari depannya dia bertumbuh benar, dia hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah masyarakat secara benar. Dia bekerja secara benar dan dia berhasil secara benar. Ada orang yang berhasil
secara tidak benar. Main timbangan dan segala macam, kaya, jadi kaya memang, tetapi jadi kebencian Tuhan. Saya katakan kepada kaum muda, kita bisa berhasil tanpa Tuhan. Kita bisa berhasil dalam pekerjaan tanpa Tuhan. Tanpa doa, tanpa ibadah, kita bisa berhasil. Tetapi keberhasilan itu adalah keberhasilan yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kita mau, dan Tuhan mau, kita berhasil mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita berhasil, kita tetap kuat memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Minggu lalu saya khotbah mengenai orang meremehkan firman. Orang yang meremehkan firman, ya, dia mau dengar, mau masuk, mau ngerti, mau enggak, masa bodoh. Saudara, firman Tuhan bilang di Amsal waktu hari Minggu kemarin, orang yang menghina firman akan mati. Mati, binasa. Nah, saya terus. Tuhan peringatkan ketika kita menyimpang. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini Tuhan berhadapan dengan orang Israel, berhadapan dengan umat Tuhan. Ini sudah buat umat Tuhan, tapi juga buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Seringkali Tuhan memberikan peringatan. Saya percaya pandemi yang kita alami di seluruh dunia ini peringatan Tuhan untuk manusia, secara khusus untuk gereja Tuhan, untuk orang Kristen. Ini peringatan Tuhan supaya manusia sadar ketidakberdayaannya. Waktu sudah mulai leluasa sekarang, tadi Bapak Licuan bilang sudah mulai leluasa, tapi ini kumat lagi. Ada kumat lagi sedikit, ada beberapa banyak jumlah penularan di beberapa tempat, itu pengumuman dari televisi. Nah, kita lihat ini, Tuhan perintahkan Nabi Yesaya, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Saudara, jangan ditahan-tahan, artinya saya bikin catatan ini. Jangan tahan-tahan, jangan diperlembut. Jangan diperlembut, itu berita. Saya ada contoh kasar, mungkin minta maaf kalau ini tidak enak. Pencuri diperindah kata-katanya jadi koruptor. Jadi orang koruptor begitu ditangkap sudah pakai baju oranye masih senyum-senyum. Hui, ini edan apa? Sudah ditangkap, nggak malu karena namanya koruptor. Saya pengen usul ke KPK, nggak usah pakai nama koruptor, maling. Sama dengan orang pelacur, sudah berapa kali ganti nama? WTS, apalagi? Pekerja, PSK, macam-macam nama. Tapi sebenarnya ada kata yang tidak enak, yang orang marah kalau dibilang. Pelacur pun kalau dibilangin lonte, marah dia. Tapi kalau dibilang WTS, atau ya pekerja seks komersial, OPSK, nggak malu, karena PSK, pekerja. Tapi coba dibilang lonte, marah dia.
Nah itu maksudnya, kalau maling bilang maling, pencuri bilang pencuri, tidak usah jadi koruptor, jadi manis sekali. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh agama, Tuhan Yesus bilang orang Farisi orang munafik. Ndak usah ditahan-tahan, diperindah. Tuhan Yesus bilang munafik, munafik. Kita kalau dibilangin munafik, ndak terima loh. Tapi kalau bilang sekali-sekali hidup bohong, di penampilan lain, penampilan di gereja lain, ketika hidup di luar itu lain, itu munafik. Tuhan Yesus bilang orang Farisi munafik, kenapa? Kalau di perempatan jalan, mereka pakai baju yang menandakan bahwa dia berdoa. Baju khas. Dia berhenti katanya di perempatan jalan dan dia berdoa. Orang lihat, pamer. Itu munafik. Kalau kita sekarang dibilangin munafik, enggak terima karena itu kasar. Semua diperhalus. Saya ada beri contoh beberapa mengenai catatan ini. Ya, orang Farisi. Kemudian ada satu istilah lagi buat Raja Saul. Ya, ini jahat di mata Tuhan. Samuel bilang ke Raja Saul, apa yang engkau buat itu jahat di mata Tuhan. Apa yang Saul buat? Saul itu Tuhan perintahkan melalui Samuel, kamu serang itu Amalek, kemudian musnahkan semua. Kemudian yang terjadi setelah mereka menang, serbu itu orang Amalek, Saul bilang ke rakyat, itu embe-embe, itu kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk, bawa pulang. Padahal perintah Tuhan, musnahkan semua. Saul bilang, itu yang gemuk-gemuk bawa pulang. Paling rakyat tanya, loh katanya Pak Pendeta Samuel, itu dimusnahkan semua. Dia bilang, enggak, yang gemuk-gemuk ini kita nanti persembahkan kepada Tuhan. Munafik. Alasan mempersembahkan kepada Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Itu yang banyak terjadi hari-hari ini. Atas nama Tuhan, dia melanggar firman Tuhan. Atas nama Tuhan, suruh hancurkan orang, suruh hancurkan rumah ibadah, suruh hancurkan seseorang. Munafik. Saudara, ini kemunafikan manusia. Termasuk terjadi dalam gereja. Kemunafikan terjadi. Apalagi di masa-masa pemilihan pimpinan gereja. Heran, masih terjadi kemunafikan dalam gereja. Seakan-akan Tuhan tidak hadir. Seakan-akan Tuhan sudah tidak memperhatikan, tidak lagi melihat. Saudara, kita harus ingat ini. Tuhan hadir. Anak sekolah minggu nyanyi dulu-dulu. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Kalau Tuhan ada, di rumah kita ndak saling caci maki suami istri. Amin. Ada yang menikah belum lama, tapi bukan jemaat kita di sini. Menikah belum lama, terus ketika kira-kira sudah 3 bulan menikah atau lebih, begitu telepon saya tanya, sudah, dia bilang belum. Saya bilang, lo sudah apa? Dia kira saya tanya sudah hamil. Dia bilang, lo maksudnya tanya apa om? Sudah berantem.
Oh, sudah lebih 5 kali. Oh, baru 3 bulan, atau belum sampai 6 bulan lah itu menikah. Sudah 5 kali, lebih dari 5 kali katanya. Yang sisa dari 5 kali dia lupa. Berapa kali? Mungkin 10 kali. Jadi 5 tambah 10. Berantem. Kenapa? Kita tidak rasa, kita tidak sadar, kita mengabaikan bahwa Tuhan hadir. Itu sebabnya kita berani ngomong sembarangan. Ini yang bikin hidup kita jadi kotor menurut Yakobus. Nah, Tuhan peringatkan kita. Dia bilang orang yang tidak mengekang lidahnya, dia akan binasa. Mengerikan ini. Sudah belok, tetapi ini atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan melanggar firman Tuhan. Samuel datang. Saul bilang, saya sudah lakukan perintahmu. Perintah Tuhan yang engkau ucapkan. Terus Samuel bilang, apa yang bunyi itu? Mbi. Oh, apa itu? Anjing. Oh, sapi. Oh, yang bunyi itu sapi ya. Saul bilang, apa itu bunyinya? Oh, itu maksudnya gini loh. Oh, Pak Pendeta Samuel, saya kumpul, itu nanti mau dipersembahkan kepada Tuhan. Samuel bilang begini, perbuatanmu ini jahat di mata Tuhan. Kalau kita anggap sekarang, masa begitu dibilang jahat. Tapi menurut Tuhan itu jahat. Hati-hati menggunakan nama Tuhan untuk melanggar firman Tuhan. Saudara, supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Amin. Nah, jadi ada contoh lain lagi mengenai Daud. Mengenai Daud, ketika Daud berzina dengan Batseba, dia ingin simpan dosanya. Itu sebabnya dia suruh suaminya Batseba pergi ke perang dan suruh ditempatkan di tempat yang sukar, di tempat yang berbahaya, di tempat yang musuhnya kuat. Matilah si suaminya Batseba. Namanya Uria. Uria atau Urea. Urea itu pupuk. Uria. Nah, ketika mati Saul, dalam hati Daud, bebaslah saya. Uria sudah mati. Dia ambil Batseba jadi istrinya. Tahu-tahu datang Nabi Nathan. Raja, saya ada perlu. Daud bilang, silakan Pak Nathan, Pak Pendeta Pak Nabi Nathan. Silakan. Ngomong ada perlu apa? Mungkin dia pikir Nathan mau minta bantuan pembangunan gereja. Kadang-kadang memang pendeta berhenti ngomong terang-terangan ketika dikasih sumbangan gereja, apalagi besar. Tahu-tahu Nabi Nathan bilang, ada orang kedatangan tamu, orang kaya, punya banyak kambing, domba, lembu, sapi. Terus ada orang miskin di tetangganya, cuma punya satu domba yang dia pelihara di dalam rumahnya. Cuma satu itu punyanya. Dia rawat baik-baik. Tapi ketika orang kaya ini dapat ada tamu, dia datang ambil domba itu yang punyanya orang miskin ini, dan dia sembeli untuk suguhkan ke tamu. Daud ngamuk. Dia bilang, Nabi, perintahkan orang, nanti saya perintahkan pengawal, tangkap itu orang, dan dia harus hukum mati. Dan juga dia harus kembalikan ganti rugi. Nabi Nathan bilang, sampean mau tahu, raja mau tahu siapa itu?
Iya, sampean itu. Wow, Nabi Nathan bilang, itu kamu. Tuhan angkat kamu dari kandang domba jadi raja. Tapi kamu menghina Tuhan. Apa yang Daud bilang, Nabi Nathan bilang, menghina Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya tahu kebenaran, sengaja langgar, itu penghinaan kepada Tuhan. Kiranya banyak yang mau dengar, buka ini YouTube, saya mungkin ingin share di Facebook. Seringkali gereja, hamba Tuhan, pendeta, orang gereja dan orang di bangsa ini menghina Tuhan. Sudah tahu mana yang benar, tapi bicara lain. Mengerikan ini. Tapi kasih Tuhan memang menegur. Tujuannya supaya selamat, tujuan supaya Saul selamat, tujuan supaya orang Farisi selamat, tujuan supaya Daud selamat. Ketika Ananias dan Safira berdusta soal keuangan, dia datang ke Petrus. Om Petrus, ini persembahan yang saya nasarkan. Petrus bilang, sudah betul semua ini? Oh betul, memang tanah itu lakunya cuma segitu. Petrus bilang, mengapa engkau mendustai Allah, mendustai Roh Kudus? Tidak ditawar-tawar, tidak ditahan-tahan. Kalau dusta-dusta, mati. Datang lagi Safira. Dia lihat-lihat, mana suaminya? Tidak ada. Langsung Petrus tanya, Bu Safira, apa memang segitu? Oh iya, saya sama suami saya tidak ambil apa-apa, langsung bawa. Dusta, merancang dusta, tetapi mengikut sertakan Tuhan. Persembahan kan, atas nama Tuhan. Saudara, kita hati-hati. Paulus bilang, aku tidak menjadikan hartamu itu sasaran pelayananku. Kalau saudara, itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, tapi persembahanmu karena Tuhan yang diberikan untuk pelayanan yang aku lakukan, itu yang mendatangkan sukacitaku. Bukan jumlah, tetapi sikap hati yang memberi dengan kesungguhan hati, itu menentukan juga jumlah. Itu yang Paulus katakan. Nah saudara, kita hati-hati, jangan sampai kemudian dikatakan, Petrus katakan, engkau berdusta, mendustai Roh Kudus. Wah, mati. Suami istri mati cuma beda jam. Tiba-tiba mati. Jangan bilang kalau tiba-tiba mati, enak dia ya, enggak usah menderita, mati. Mati yang kayak gitu, langsung ke neraka. Langsung kebinasaan. Dan Tuhan tidak mau itu. Itu sebabnya Tuhan peringatkan. Sebenarnya Ananias dan Safira ketika diperingatkan, mengapa engkau mendustai Allah? Mestinya dia tobat. Oh, minta ampun. Pasti diampuni. Tapi dia keras hati. Memang begitu. Memang begini? Iya. Dia keras hati. Saudara, ya, firman Tuhan bilang begini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sampai diingatkan, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Itu sebabnya saya, kayaknya Ibu Gembala sudah ingatkan saya, jangan terus-terus kamu khotbah keras. Suara saya yang keras saja ini. Tapi saya rindu, kasih Allah kita rasa dan kita hargai,
Karena tujuannya bukan untuk menghancurkan, menyakitkan hati kita, tetapi untuk keselamatan kita. Untuk kita kuat bertahan dalam keselamatan. Kasih yang luar biasa. Saya simpulkan. Ini. Allah mengasihi manusia. Satu, Allah sendiri datang untuk keselamatan manusia. Tuhan serius selamatkan saudara dan saya. Amin. Tapi serius enggak kita jalankan keselamatan itu tiap hari? Serius enggak kita mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita bisa nyanyi. Tapi dengan firman Tuhan kita masa bodoh. Saudara, gunakan waktu yang ada. Pada hari ini jika kita dengar suara Tuhan, jangan kita keraskan hati. Tuhan mengasihi kita. Tuhan serius menyelamatkan kita. Yang kedua, kenapa satu semua? Yang kedua, Tuhan peringatkan kita ketika kita menyimpang, Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan keselamatan. Ada ayat yang sering kali saya ulang di 2 Petrus. Allah panjang sabar karena kasih-Nya. Karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia tidak menghendaki salah satu kita yang duduk pagi ini di sini binasa. Dalam kitab Wahyu peringatan Tuhan kepada jemaat yang di Laodikia, aku tahu. Tuhan bilang,